Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat semua. Jangan lupa bersyukur buat hari ini. Oh ya, sebelumnya saya mau mengingatkan buat kalian yang sering keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker ya teman-teman, rajin cuci tangan juga, dan selalu mengindahkan protokol kesehatan dari pemerintah setempat. Masa jaga kesehatan saja tidak bisa, apalagi jaga hati ya. Oke teman-teman, jadi kenalin, nama saya Mesri Sarwati Tanayan. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester. Nah, kali ini saya akan membahas tentang prinsip evaluasi pembelajaran. Nah, dalam evaluasi di TK hendaknya selalu diingat bahwa alat utama pada penilaian kualitatif adalah integrasi pribadi penilaiannya. Nah, yang harus sanggup meminimalkan pengaruh subjektivitas dirinya, memikirkan jauh-jauh kemungkinan adanya bias dan berupaya subjektif mungkin agar hasil penilaiannya terpercaya dan sahih atau reliable dan valid. Dengan demikian akan tercipta keadilan dalam menilai pada taraf signifikan atau kebermaknaan. Artinya meskipun tidak betul-betul objektif, namun dapat dipercaya dan sah berlaku 100%, sehingga dapat diterima oleh semua pihak dengan perasaan adil dan penilaian yang bermanfaat bagi mengambil putusan. Nah, yang pertama adalah kondisi yang melatar belakangi prinsip evaluasi. Untuk mencapai sebuah pemahaman tentang prinsip-prinsip evaluasi yang akan dipakai dalam merencanakan evaluasi pembelajaran di PAUD, maka perlu kita pahami dulu kondisi apa yang menjadi latar belakang prinsip-prinsip evaluasi. Nah, yang pertama adalah menyeimbangkan pengaruh-pengaruh atas evaluasi. Banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi seorang anak dalam mengambil keputusan, merencanakan dan mengevaluasi sesuatu. Oleh karena itu, para guru di TK perlu memahami sifat dan hakikat TK. Misalnya dalam mengambil atau mempertimbangkan evaluasi jangka pendek atau jangka panjang harus jelas skala prioritasnya. Sekaligus juga bagi guru yang melakukan penilaian atau evaluator harus dipandai-pandai menyeimbangkan pengaruh-pengaruh positif dan negatif dalam pengambilan keputusan sehingga dihasilkan keputusan yang bijak berkaitan dengan persoalan tersebut. Yang kedua, kongruensi dengan filsafat pendekatan dan nilai. Kongruensi atau kesebangunan adalah salah satu pendirian dalam mengevaluasi, yang artinya data informasi hasil asesmen harus sama dan sebangun dengan tolak ukur yang ditetapkan atau dengan standar kompetensi sebagai tujuan program pembelajaran. Jika ini diterapkan dalam pendidikan, maka sangat mungkin bahwa penilaian akan dipengaruhi oleh filsafat, pendekatan, dan nilai yang diyakini guru sebagai evaluator. Yang ketiga adalah dilema nilai atau value. Dalam mengevaluasi sering dijumpai dilema dan konflik atau pertentangan pro dan kontra. Misalnya, dalam sebuah lukisan abstrak bagi pengamat seni dianggap sebagai karya besar yang tak ternilai, tapi bagi orang kebanyakan dapat dianggap sebagai lukisan yang jelek dan tak ternilai karena tidak jelas bentuk objeknya. Nilai atau values sifatnya relatif dan subjektif, bergantung kepada orangnya. Pemahaman dan sistem nilai yang diyakininya tidak ada tolak ukur yang mutlak disetujui oleh semua orang untuk dapat dipakai dalam berbagai tahap evaluasi. Nah, oleh karena itu, guru sulit untuk menentukan nilai-nilai tersebut, begitu juga lembaga. Dampaknya, guru atau lembaga akan digunakan
setuju untuk menggunakan tes baku dalam mengukur kemampuan anak dalam membaca dan berhitung, tetapi tidak mau mencoba menggunakan pendekatan lainnya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kesenjangan nilai yang dianut tersebut, sebuah TK mestinya mempunyai pedoman formal, informal, dan moral yang membantu proses evaluasi. Adapun pedoman moralnya, misalnya menyadari dan menerapkan konsep keberagaman manusia dalam hal nilai budaya dan kesempatan perlakuan manusia dalam hal nilai budayanya, dan kesamaan kesempatan perlakuan pendidikan bagi semua anak dimanapun asalnya dan tingkat status sosial dan ekonominya. Yang keempat, pentingnya asesmen dan evaluasi otentik. Nah, perkembangan anak dan hal belajarnya juga berkaitan dengan proses asesmen dan evaluasi, di mana evaluasi diupayakan dapat menangkap kewajaran perilaku anak tanpa direkayasa dan alami. Kondisi tersebut yang disebut otentik, sehingga asesmen yang cocok digunakan anak untuk asesmen otentik. Yang kelima adalah keterlibatan orang luar diharapkan dalam proses evaluasi. Nah, orang luar di sini juga ikut serta dalam evaluasi karena pandangan mereka akan bisa memperluas dan memperkaya daya jangkau evaluasi. Misalnya dapat memberikan informasi tambahan, alternatif penjelasan dan analisis. Hal ini membantu evaluasi menjadi otentik apa adanya karena evaluasinya mencerminkan pengertian dari berbagai sumber dan lebih banyak orang untuk mengamati gejala yang sedang dinilai tersebut. Yang keenam dan yang terakhir, keterpaduan dalam merencanakan penilaian. Nah, evaluasi yang terpisah dari perencanaan akan bertentangan dengan filsafat pendekatan dan nilai dan kerangka kerja pembelajaran. Hal itu akan mencegah tercapainya tujuan program, jadi evaluasi perlu dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan program pembelajaran dan kegiatan belajar anak sesuai dengan pendekatan sistem pembelajaran. Nah, itu adalah bagian dari kondisi yang melatar belakangi prinsip-prinsip evaluasi. Sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip evaluasi. Nah, prinsip-prinsip evaluasi dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu komprehensif. Evaluasi hendaknya mencakup keseluruhan aspek yang akan dinilai, baik untuk bidang pengembangan kemampuan dasar dan bidang pengembangan perilaku. Nah, prinsip ini akan membawa konsekuensi pada instrumen evaluasi dan disusun serta laporan profil perkembangan yang akan disusun. Instrumen hendaknya disusun atas dasar kisi-kisi instrumen yang menggambarkan secara sistematis dan logis keseluruhan aspek bidang pengembangan. Yang kedua, keterandalan atau reliabilitas. Evaluasi yang baik seharusnya memiliki kepercayaan yang tinggi atau reliabilitas. Nah, dari hasil yang telah dicapainya tanpa banyak dipengaruhi unsur, waktu, dan orang yang melakukannya, hasil evaluasi harus memiliki konsistensi atau keajekan. Artinya kapanpun dinilai harus dihasilkan tindak atau jauh berbeda. Evaluasi yang baik hendaknya mengevaluasi secara tepat. Yang ketiga, keasihan atau validitas. Evaluasi yang baik hendaknya mengevaluasi secara tepat apa yang akan dievaluasi dengan mengupayakan alat evaluasi yang tepat. Ini bisa diibaratkan dengan seorang pemburu yang selalu menembak dengan tepat binatang yang diburunya karena menggunakan instrumen yang valid, yaitu pistol dengan daya jangka tepat sesuai kebutuhan. Nah, validitas akan terlihat pada kisi-kisi instrumen yang dirancang, apakah sudah mencakup seluruh hal yang akan dinilai dan sudah tetap sesuai dengan ingin kita ukur. Berikut itu yang keempat, objektif. Objektif artinya bahwa penafsiran terhadap suatu informasi dalam evaluasi harus apa adanya, sesuai kenyataan, menghindarkan diri dari subjektivitas sehingga akan menghasilkan nilai yang relatif sama meskipun penilaiannya berbeda.
Bagian yang kelima, kontinu atau berkesinambungan. Nah, teman-teman, evaluasi hendaknya dilakukan secara kontinu dalam jangka waktu yang cukup, bukan hanya sekedar pengamatan sesaat sehingga memungkinkan para guru memperoleh kesempatan akhir yang akurat dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang keenam adalah bermakna. Evaluasi harus bermakna, artinya memiliki manfaat atau nilai guna bagi pembelajaran secara keseluruhan. Kebermaknaan ini harus menjadi pertimbangan utama sehingga evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan dan peningkatan berbagai hal dalam pembelajaran. Misalnya, perbaikan metode mengajar, peningkatan kompetensi guru, perbaikan kurikulum, dan lain-lainnya. Oke, pergi ke kampung, jalan terbelah, pohon jatuh, awas menimpa. Maafkanlah bila ada salah kata. Sampai jumpa.